Sukses sebuah bisnis mengandung bibit kehancurannya sendiri. Itu kata Andy Grove, mantan CEO Intel. Dan inilah yang tengah terjadi dengan film-film Disney yang lebih dari 1 dekade selalu merajai box office. Tapi kini, hampir semuanya flop, gagal di pasar. Kenapa itu bisa terjadi? Menariknya, itu tidak hanya terjadi pada Disney. Banyak perusahaan-perusahaan di berbagai industri juga pernah mengalaminya, termasuk Microsoft. Ada apa ya? Dan bagaimana cara keluar dari situasi itu? Nah, dalam video ini kita akan gunakan fenomena kejatuhan film-film Disney untuk mengungkap jawabannya. Disney telah lama dikenal sebagai pusat kreativitas dalam industri film. Terlebih setelah mereka mengakuisisi Pixar pada tahun 2006. Film-film animasi seperti Toy Story, Finding Nemo, dan Up tidak cuma menghibur anak-anak, tetapi juga menyentuh emosi orang dewasa dengan humor dan emosi yang mereka bawa. Kemudian Disney membeli Marvel Cinematic Universe atau MCU pada tahun 2009. Melaluinya, Disney menciptakan film-film superhero yang semestanya saling terhubung. Karakter-karakter komik pun dengan ciamik dibawa ke layar lebar dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Film-film MCU mampu menggabungkan aksi yang spektakuler dengan cerita yang mendalam dan karakter yang kompleks, seperti terlihat dalam film Iron Man, The Avengers, dan juga Black Panther. Pada tahun 2012, Disney menambahkan Lucasfilm ke anggota keluarga mereka. Dengan franchise Star Wars, Disney menampilkan kisah-kisah baru sembari tetap mempertahankan elemen-elemen klasik dari franchise tersebut. Film-film seperti Star Wars The Force Awakens dan Rogue One A Star Wars Story sukses di pasar. Puncak dari kesuksesan Disney adalah film The Avengers Endgame yang dirilis tahun 2019. Film dari MCU ini menampilkan kisah pengorbanan, kepahlawanan, dan kesetiaan. Avengers Endgame menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa. Sejak debutnya di tahun 2008, Disney telah memproduksi 33 film MCU yang mendatangkan pemasukan total 30 miliar US dollar. Dari puncak kesuksesan itulah kemudian kinerja Disney mulai bergerak turun secara dramatik. Pijar kreativitas Disney tampaknya meredup. Walaupun film-film seperti Black Panther, Guardians of the Galaxy Volume 3, dan Spider-Man Homecoming mendulang sukses di box office, namun film-film lainnya seperti Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Elemental, Haunted Mansion, dan remake live-action The Little Mermaid gagal memenuhi harapan. Terakhir, film animasi Wish juga bernasib sama. Bahkan film The Marvel menjadi film MCU dengan pendapatan paling rendah sepanjang masa. Apa yang terjadi? Ada 3 penyebab yang memicu lalu mengakselerasi kejatuhan film-film Disney. Pertama, Disney terjebak uang. Maksudnya begini, Disney kan udah keluar uang banyak ya untuk mengakuisisi Marvel dan Lucas. Jadi ya wajar kalau nggak mau rugi. Bikin aja film dan serial TV sebanyak-banyaknya dari franchise Marvel dan Star Wars. Apalagi saat pandemi kemarin jumlah pengguna layanan streaming lagi naik-naiknya. Disney Plus yang baru aja meluncur itu perlu diisi original konten sebanyak-banyaknya. Akhirnya hampir setiap hari kita disuguhi tontonan superhero dan serial Star Wars. Awalnya sih asik, apalagi waktu itu kan banyak dari kita yang di rumah aja. Tapi lama-kelamaan jadinya jenuh juga. Nah, inilah yang disebut dengan superhero fatigue. Peningkatan jumlah tayangan yang berlebih ini menghilangkan rasa spesial dan eksklusivitas yang dulu dimiliki oleh setiap film. Alih-alih menanti kehadiran film superhero berikutnya, kita malah dibuat terengah-engah harus menyelesaikan rangkaian cerita serial superhero yang membanjiri layar kaca, karena nantinya berkaitan dengan film layar lebarnya. Jadi, kita seperti dipaksa nonton semuanya kalau ingin memahami alur cerita dengan baik. Mungkin ini strategi Disney ya untuk menguras uang kita lebih banyak lagi. Kedua, kreativitas telah terkekang di Disney. Bagaimana cara agar film superhero Disney berikutnya dapat menarik lebih banyak penonton? Jawaban Disney adalah gelontorkan uang lebih banyak. Saat ini rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu film superhero tidak kurang dari 200 juta US dollar atau setara 3,1 triliun rupiah. Untuk apa uang sebanyak itu? Satu, untuk bayar aktor terkenal. Yang kedua, bayar biaya pembuatan CGI. Karena siapa yang nggak mau nonton film superhero yang dibintangi aktor terkenal dengan special effect yang spektakuler? Iya kan?
Nggak juga ternyata. Sutradara kawakan Quentin Tarantino mengatakan, bintang dari sebuah film superhero adalah karakter superhero itu sendiri, bukan aktornya. Buktinya film-film awal Marvel sukses luar biasa walaupun para aktornya belum terlalu dikenal pada saat itu. Lalu soal CGI, dulu emang sih kita terpesona dengan film-film yang menampilkan special effect yang mengagumkan. Tapi sekarang, itu kan udah jadi standar di industri film. Nah, fokus yang terlalu berlebihan pada aktor mahal dan CGI itu sayangnya jadi membuat Disney mengabaikan kualitas cerita. Sesuatu yang justru jadi kekuatan Disney di masa lalu. Ada dampak lain dari anggaran produksi yang sangat besar ini, yaitu mereka tidak boleh gagal. Maka para eksekutif Disney jadi cenderung bermain aman. Mereka memilih proyek film atau konsep yang sudah terbukti sukses di masa lalu, daripada mengambil risiko dengan ide-ide baru yang belum teruji. Itulah sebabnya film-film keluaran Disney akhir-akhir ini, kalau nggak sequel, ya reboot dari film sukses terdahulu. Penonton jadi jenuh dengan alur cerita yang berputar di situ-situ aja, dengan karakter yang itu-itu aja, atau bahkan karakter yang sudah mati terus dihidupkan lagi. Multiverse adalah taktik konyol untuk merecycle cerita dan karakter lama, yang tentu saja tujuannya adalah untuk mendulang lebih banyak uang dengan memerasapi franchise-nya hingga tetes susu terakhir. Yang ketiga, Disney memaksakan agenda woke di film-filmnya. Woke adalah sebuah gerakan kesetaraan yang belakangan ini lebih mengarah ke feminisme dan LGBTQ. Entah apakah itu murni karena ideologi atau semata-mata karena memenuhi tuntutan para investor, Disney secara sengaja dan terencana mewarnai setiap film yang dirilis dengan pesan feminisme yang sangat kental dan menampilkan karakter non-binary serta hubungan sesama jenis. Langkah itu menimbulkan kontroversi, terutama bagi penonton yang merasa bahwa LGBTQ bertentangan dengan nilai-nilai budaya mereka. Brand Disney sebagai pusat hiburan anak-anak dan keluarga menjadi rusak di mata mereka. Para orang tua jadi enggan mengajak anak-anaknya menonton film-film Disney. Disney sepertinya terlalu jumawa meyakini bahwa mereka bisa bebas begitu saja memasukkan agenda woke ke dalam film-filmnya. Mungkin mereka berpikir bahwa semua orang pasti menyukai film-film Disney. Maka menyelipkan agenda woke mestinya nggak jadi masalah. Nah, Disney lupa bahwa saat ini pelanggan semakin perkasa. Mereka punya banyak pilihan. Mereka dengan mudah memutuskan untuk pindah ke lain hati. Setelah didapuk menjadi CEO Disney lagi, Bob Iger berusaha mengatasi masalah akut yang menimpa perusahaannya. Sebagai langkah awal, dia menunda beberapa rilis film Disney seperti Deadpool 3, Captain America Brave New World, Mufasa The Lion King, dan adaptasi live action Snow White yang mengundang kontroversi. Entah apa yang dia akan lakukan dengan film-film itu, tapi yang pasti dia menyatakan bahwa prioritas utamanya sekarang adalah membangkitkan kembali studio film Disney setelah beberapa kali gagal di box office. Sementara kepada semua orang di Disney, dia mengingatkan untuk lebih selektif dalam memilih film superhero mana yang layak dibuatkan sequel, dan kapan harus mengangkat cerita yang baru. Bob mengatakan tidak akan lagi mentolerir tim kreatif perusahaannya yang lebih mengutamakan pesan daripada cerita. Ini tentu terkait ya dengan agenda woke di dalam film-film Disney. Para kreator kehilangan pandangan tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan utama mereka. Begitu kata Iger dalam Summit Dealbook di New York. Kami harus menghibur terlebih dahulu, bukan tentang pesan. Gitu tambahnya. Walaupun nggak terang-terangan, para kreator film sebenarnya mencibir ucapan Bob itu. Karena sudah jadi rahasia umum bahwa memasukkan agenda woke ke dalam film adalah arahan dari Disney. Memang sih, menurut pengamat, Disney punya kebiasaan untuk mengkambing hitamkan sutradara ketika filmnya nggak berhasil di box office. Jangan dengarkan Bob Iger, dia adalah seorang politisi, begitu kata mereka. Waktulah yang akan menjawab apakah Bob Iger mampu mengembalikan kejayaan film-film Disney. Yang jelas, jalan yang dilalui Iger kali ini tidak akan semudah dulu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bob Iger bisa belajar dari Sony Pictures Animation yang merilis film Spider-Man Into the Spider-Verse. Film itu menyajikan genre film superhero yang fresh dengan mengkombinasikan grafik 3 dimensi dan 2 dimensi yang dikemas dalam gaya komik. Film itu mendapatkan pujian dari para kritikus dengan rating 97% di Rotten Tomatoes untuk animasi, cerita, karakter, dan akting suaranya. Selain menjadi film animasi terlaris Sony Pictures Animation pada saat itu, film itu memenangkan banyak penghargaan, termasuk Academy Awards untuk Best Animated Features, bahkan dinominasikan untuk Best Picture. Spider-Man Into the Spider-Verse.
Sequelnya berjudul Across the Spider-Verse yang baru aja dirilis tahun 2023 ini mendulang sukses yang lebih besar lagi. Intinya, Bob Iger tidak bisa mengubah Disney jika hanya mengulang formula yang sama atau hanya merevisi beberapa kebijakannya. Harus ada lompatan kreatif yang sangat signifikan untuk bisa mengubah nasib film-film Disney di masa depan. Apa yang menimpa Disney ini pernah terjadi juga pada Microsoft. Di era Steve Ballmer, Microsoft mengalami fase stagnasi selama 14 tahun. Kepuasan atas pencapaian masa lalu membuat mereka enggan mencari horizon baru. Perusahaan ini yang pernah dikenal sebagai simbol inovasi, justru berhenti mengejar gelombang perubahan. Mereka hanya fokus pada mengeksploitasi Microsoft Windows dan Microsoft Office yang menjadi sumber pemasukan terbesar mereka. Nggak ada produk-produk baru yang tercipta. Nah, ketergantungan pada kedua legacy produk ini membuat Microsoft sulit melakukan pivot untuk menyambut teknologi baru serta perubahan pasar. Akibatnya, Microsoft terlambat mengenali potensi perangkat seluler dan mesin pencari. Mereka akhirnya hanya bisa bengong melihat Apple mendominasi dengan iPhone dan Google mendominasi dengan Android dan mesin pencarinya. Microsoft juga lambat dalam merespon tren yang muncul seperti cloud computing dan media sosial yang dengan cepat dimanfaatkan oleh pesaingnya. Pada saat itu, atmosfer kerja di Microsoft dipenuhi dengan kekakuan dan ketakutan. Gaya kepemimpinan Ballmer dan budaya perusahaan di Microsoft selama masa jabatannya sering digambarkan sebagai agresif dan kompetitif, yang kemudian menghambat hadirnya kolaborasi dan inovasi. Setiap karyawan terkurung dalam kotak pikirannya sendiri, enggan keluar dari zona nyamannya. Ide-ide baru yang mencoba muncul seringkali dipandang dengan skeptisme, ditolak sebelum sempat berkembang. Untung, kemudian Steve Ballmer digantikan oleh Satya Nadella yang dalam waktu singkat berhasil melakukan turnaround perusahaan yang fenomenal. Sejak Satya menjadi CEO, nilai sahamnya telah meningkat 9 kali menjadi 2,5 triliun US dollar, menjadikan Microsoft sebagai salah satu dari 2 perusahaan paling bernilai di dunia. Simak kisah lengkapnya di video saya sebelumnya berjudul Cara Satya Nadella Bikin Microsoft Bangkit dari Stagnasi. Dulu, Ron Miller, keponakan Walt Disney sang pendiri, hampir membuat Disney bangkrut. Lalu datang Michael Eisner dari Paramount Pictures yang mentransformasi Disney dan membawanya pada sukses luar biasa. Namun, 10 tahun berselang, kinerja Disney bergerak turun hingga hampir terpuruk. Lalu datang Bob Iger dari ABC yang menyelamatkan Disney, hingga membawa Disney pada pencapaian tertingginya. Namun kemudian, kinerja Disney kembali turun dan turun. Dan lalu kemudian, kita belum tahu ya akhir ceritanya ya. Tapi yang pasti Anda melihat polanya ya. Sejarah berulang. Ron Miller yang hampir membuat Disney bangkrut tidak bisa menyelamatkan Disney. Michael Eisner yang bisa. Tapi Eisner juga tidak mampu menghentikan laju keterpurukan Disney yang ia picu. Bob Iger yang bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, mampukah Bob Iger menyelamatkan Disney dari kejatuhannya saat ini? Albert Einstein pernah berkata, Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama seperti saat Anda menciptakan masalah itu. Cara berpikir Ron Miller membuka jalan kebangkrutan Disney, maka cara berpikir Miller tidak bisa diharapkan bisa menyelamatkan Disney. Begitu juga dengan cara berpikir Eisner dan juga Iger dan Steve Ballmer dari Microsoft. Hanya Satya Nadella yang bisa, karena Nadella berpikir dengan cara yang berbeda, membawa perspektif yang berbeda, melihat horizon yang berbeda. Maka apa yang dibutuhkan Disney saat ini, atau bisa jadi perusahaan Anda saat ini, adalah sebuah paradigma bisnis yang baru. Pertanyaannya, dari mana datangnya paradigma baru itu? Apakah harus dari pemimpin baru? Mestinya sih enggak, karena Einstein tidak mempermasalahkan orangnya, hanya cara berpikirnya. Masalahnya, di banyak organisasi sepertinya lebih mudah mencari pemimpin baru daripada berharap pemimpin lama mengubah cara berpikirnya. Sesuatu yang layak untuk kita renungkan.